Semoga kita berkah على هذه على الجميع الشريعة التي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا من سيدنا محمد وسلم عليه سيدنا المسيح الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tafsir halaman 226 di surat Al-Isra awal surat. Ya Rabbi bil Mustafa alaihi maqasidana wa yaghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa alaihi maqasidana wa yaghfir lana ma madha محمد سيد القوم والسنين والملكين والملكين العجمين وكفر والقادر الذي شفاعته لكل يوم من الأمر مقدمني يا ربي المصطفى وكفر اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini makkiyah diturunkan di kota Makkah. Ini surah Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah, surah Madaniyah. Ila kecuali, yang kecualinya diturunkan di kota Madinah, bukan di kota Makkah. Kecuali wajib tahu ayat timunaka dari mulai ayat itu ayat bersama 8 ayat itu diturunkannya di kota Madinah. Surah Al-Isra diatur asal ayatin awida asal ayat. Ayatnya adalah 110 ayat atau dalam riwayat lain 111 ayat. Ayatnya itu juga satu ayat dibagi dua. Bukan berarti beda, lengkap mau sama. Jadi kalau di Quran ada 111 ayat surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah, maha suci Allah dari tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan. Maha suci Allah, suci dari bayangan-bayangan, gambaran-gambaran yang enggak yang digambarkan Tuhan kita Allah seperti Tuhan-Tuhan lain yang ada begini begitu begitu. Jadi awalnya dengan subhana karena peristiwanya ini peristiwa yang sangat luar biasa, yang enggak logis, enggak masuk akal, wajib diimani. Ya. Peristiwa yang menakutkan. Maha suci Allah yang asra telah
berjalankan di api hambanya. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah yang telah berjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isra Mi'raj bukan jalan sendiri, tapi maunya Allah yang menjalankan. Kalau Allah yang menjalankan, kemanapun akan bisa. Jadi di sini juga Nabi diakui sebagai hambanya. Kita kadang-kadang ngaku hamba kita menurut kita. Apakah Allah ngaku atau bukan? Kalau kita tidak diatur sama Allah, mengakui kita sebagai hambanya. Kalau tidak diakui sebagai hambanya. Allah yang telah menjalankan hambanya lainan pada waktu malam, atau di waktu malam. Jadi kalau Isra itu jadi berjalan di waktu malam. Ada rumah tadi di sini Isra, jalannya malam. Nusibah dibaca nasab kelainan bukan lain dibaca nasab akan jolti menjadi jorok, itu maknanya sama dengan pada waktu malam. Wal Isra'u itu adalah sayyidul laili. Isra adalah berjalan pada waktu malam. Wa faedatu dzikri dan faedah menyebutkan malam. Al-isyaratu kita mengiringi isyarat menunjukkan dengan nakirahnya Lailah nakirah. Lailah ditunjukkan dengan kalimat nakirah bila takdiri mudati kepada waktu yang sangat sedikit, sebentar lagi tadi dalam waktu singkat aku bisa menjelajah 7 lapis langit bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu dalam waktu sangat singkat. Berjalan dari mana ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke kata, jadi maksudnya dari kota Mekah. Nah, kalau digambarkan maksudnya sudah seperti sekarang. Sudah Nabi Isra Mi'raj itu mulai dari kota Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di mana? Di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Sama di Palestina. Libudi ini karena jauhnya itu Al-Aqsa itu dari Masjidil Haram. Al-Aqsa itu masjid yang terjauh. Saat itu masjid terjauh adalah yang ada di Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu, alladzi yang barakna telah memberikan keberkahan haulahu di sekeliling Masjidil Aqsa. Itu tempat yang dipenuhi dengan keberkahan. Di antara keberkahan yang disemari di situ banyak buah-buahan, mulai dan banyak sungai-sungai. Beda dengan di kota Mekah saat itu sangat tandus dan tidak ada sungai-sungai. Di Baitul Masjidil Aqsa dikelilingi dengan banyak keberkahan, banyak pepohonan, banyak buah-buahan, dan juga banyak sungai-sungai. Allah mengisra menyarankan Nabi Linuria, dan Allah untuk kami perlihatkan kepada Nabi min ayatina. Allah dan memperlihatkan kepada Nabi yang keajaiban kekuasaan Allah. Ayat-ayat kami itu maknanya ajaibi kudratina, keajaiban dunia lain, keajaiban dari kekuasaan kami yang bernama diberi
luar biasa. Hal-hal yang ajaib, bikin terpesona, bikin kagum. Innahu sesungguhnya Allah wa Allah mendengar al-basir, Allah melihat. Air alimu Allah mengetahui bi aqwalin nabi dengan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqali dan Allah juga mengetahui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana alaihi maka Allah memberikan nikmat alaihi kepada Nabi bil Isra'i dengan Isra. Ketika Nabi dalam keadaan sedih, dinamakan Amr sedih, Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Muhammad. Hanya orang ketika sedang sedih, ketika galau, akhirnya dia depresi dan jalan. Jadi luar biasa nih. Nah, orang-orang berbeda di meninggal dunia itu sangat sedih. Kemudian Allah anugerahkan nikmat berupa ini jalan-jalan luar biasa yang selalu. Al-Mustamili yang meliputi al-Ijtimai bil anbiya. Ketika Isra Mi'raj antaranya Allah kumpulkan bagi kita dengan Allah nabi-nabi. Jadi Nabi mengetahui nabi-nabi yang lainnya. Dan ketika di Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam bagi para nabi, seluruhnya para nabi. Makanya Nabi kita disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Wa ini dan mi'raj Nabi, mi'raj itu naik Nabi ila samai, naik Nabi ke langit, dari langit pertama terus sampai terus lewat dari langit ketujuh. Walau yang diajarkan malakuti, Nabi melihat keajaiban alam malaikat. Nabi menyaksikan langsung alam malaikat. Wa munajat lahu dan munajatnya Nabi lahu kepada Allah Taala. Nabi seperti Allah langsung munajat, berhadapan dengan Allah Taala. Bainahu maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, Nabi menceritakan ini ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kata Nabi, "Utitu bil Isra." Aku didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa burung. Burung itu adalah burung adalah binatang abiadu, binatang yang lebih putih. Paling tingginya lebih tinggi dibanding keledai. Walau kali atau dibalik tapi lebih pendek dibanding eagle. Jadi itu burung meletakkan hampir kedua kakinya di dalam tangan tertinggi. Namanya ujung pandang sejauh pandang. Jadi dipercepat itu dia melepaskan kakinya sejauh pandang oleh umat itu jauh luar biasa. Nggak ada apa-apanya lurus sudah kereta khususnya seperti apa luar biasa super cepat. Itu lalu
burung itu pasal di burung itu membawa kata-kata itu baik dalam hadis sehingga sampailah Baitul Maqdis. Pada waktu ada lalu aku cankan pada kita itu dapat itu burung ilkalfati di tempat penyanjangan kalau kita belum lihat yang telah menyancang kalau kita cancang sudah kita cancang yang sama yang menyancang pihak tempat itu yang menyancang pihak pada alam dia itu para nabi ketika sholat di Baitul Maqdis itu sama membawa keledai yang membawa hutannya atau bukan makanan dan itu bahasa kita terakhir waktu ada udara dulu tempat ada udaraannya pak unta keledai eagle cuma ada waktu lalu masuk Masjidil Aqsa pasal itu ini Allah sholat ini Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis rakaat ini aku lakukan sholat 2 rakaat. Semua orang itu adalah keluar panjangan Jibril maka datang kepada malaikat Jibril di langit dengan membawa wadah dari amrin dari anak wanitanya yang lalu dan satu wadah lagi dari susu. Jadi satu wadah berisi anak teman, satu wadah lagi berisi susu. Pakar itu adalah milih susu. Jika disodorkan oleh malaikat Jibril. Kalau Jibril dan malaikat Jibril masuk dalam fitratan, kamu telah mengambil perkara yang bersih maksudnya Islam. Kalau kemudian Nabi semua kemudian dinaikkan aku bila sama itu dia pertama telah bentuknya dan bentuknya adalah langit satu. Ya. Dapat buruk lagi teman. Dapat buruk lagi. Langsung meletak jatuh dari langit dari cahaya. Jadi kalau buruk itu cuma dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa samanya dalam waktu. Pakai mimara, pakai tangga naik, pakai lift. Kamu terus, ya, kami dua. Pas tahap lalu kita dibukakan Jibril malaikat Jibril karena dikawal oleh malaikat Jibril. Ya, begitu dilakukan pertama malaikat Jibril kita dibukakan oleh penguasa langit ke satu. Bila ditanya menangga siapa? Wala malaikat Jibril. Bila lalu tanya lagi wa maka bersama siapa? Wala Jibril Muhammad bersama Muhammad. Bila tanya lagi kayak di apa bandara ada. Bapak bersirai lagi diutus sama dia ke langit ini. Wala Jibril bapak bersirai lagi dia diutus lagi untuk langit ini. Apa dia lalu dibukakan tangan juga itu langit. Pak Ijan tiba-tiba anak di hadapan saya ketemu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ada di langit pertama. Para sahabat lalu Nabi Adam mengucapkan apa kabar anak turunan yang Barohaba artinya Nabi Adam mengucapkan marhaban selamat datang. Mengucapkan selamat datang di kepadaku. Wadaan dan Nabi Adam doakan di
lalu Nabi akan mendoakan kebaikan untuk saya. Semua murid kemudian kami naik lagi bersama Isanya itu selama jam 2. Pas seperti langit pertama, maka minta berubah dan Jibril malaikat Jibril panggilan. Sama itu prosedurnya. Ditanya lagi mana anda siapa, orang, maka dia Jibril. Bila tanya lagi maka bersama siapa, orang Jibril Muhammad. Bila tanya lagi bahwa bisa lagi, apakah sudah diputus? Lagi kedua, orang Jibril bisa lagi. Sungguh diutus, dia diutus lagi untuk kali kedua ini. Baru waktu diarahkan kami akan itu. Baikkan, maka tiba-tiba anak binti Waladi Yahya Wanisa. Kami dipertemukan dengan dua orang anak bibi, yakni Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kalau saudara tentang itu, para makanya lalu Nabi Yahya dan Isa mengucapkan marhaban kepada wada Allah dan keduanya berdoa hati mendoakan kebaikan. Nabi Yahya dan Isa mendoakan kebaikan. Semua orang kemudian kami naik lagi bersama Isa satu ke langit yang ketiga. Pasal tahap Jibril seperti di langit sebelumnya, malaikat Jibril kita dibukakan pintu langit. Kapilah ditanya menantar siapa kamu? Kalau lagi Jibril. Kapilah maka tanya lagi bahwa maka sama siapa kamu? Kalau Jibril Muhammad bersama Muhammad. Kapilah maka tanya lagi waktu itu lagi. Apakah sudah diutus lagi ke langit ketiga? Allah yang Jibril waktu lagi. Sungguh diutus Muhammad ini lagi untuk langit ketiga. Bapak tiarana lalu kami juga itu. Baiklah, maka ketika itu anak Yusuf akan bertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah, dan ketika itu Nabi Yusuf berkata dia yang terlalu resmi. Sungguh diberikan setengah daripada tampanan. Bayangkan itu setengah tampanan di alurnya persennya diberikan kepada Nabi Yusuf semangnya. Arti kayak dia bukan luar biasa. Sebab kemarin itu sudah kita cuma kita tidak ditonjolkan. Kenapa? Nabi Yusuf ditonjolkan seperti itu banyak perempuan-perempuan yang menyukai tangan. Ya, kalau Nabi kelihatan sama dengan orang Yusuf. Ini kalau mau kawin dengan siapapun, kalau kenal Nabi dengan elok kawin dengan itu. Kalau mustahil ini mau tidak tertarik dengan yang lain. Jadi kalau Nabi juga itu diijab. Nah, tampanan yang sebenarnya. Kalau Nabi Yusuf ketika dilihat berperhatikan itu. Para nabi lalu Nabi Yusuf mengucapkan marhaban kepadaku. Wajah Ali Yusuf mendoakan aku. Yang akhiri dengan kebaikan. Nabi Yusuf mendoakan kebaikan itu. Cuma olehnya kemudian kami naik lagi bersama Nabi Ali ke langit yang keempat. Pasca Jibril maka malaikat Jibril kita dibukain. Bakilah maka ditanya oleh malaikat menjaga langit keempat mana anda siapa kamu kepala? Jawab malaikat Jibril. Bakilah maka ditanya bahwa bersama siapa kamu kepala? Jawab malaikat Jibril mengadu bersama Muhammad. Bakilah maka tanya lagi waktu bisa ini. Apakah sudah diutus dari langit keempat? Kalau dalam Jibril bisa ini. Sungguh telah diutus dia ke langit keempat. Lalu tiarana lalu dibukakan kami. Baiklah tiba-tiba
langit keempat. Para nabi lalu Nabi Idris mengucapkan marhaban itu. Wala ali bi khair, dan Nabi Idris pun telah kebaikan untuk saya. Semua orang yang sampai kami tadi dia naik lagi kami ke langit yang kelima. Pasalah meninggal juga kan oleh Jibril. Apabila maka ditanya mana siapa, makalah dia Jibril. Apabila maka ditanya beliau maka bersama siapa? Orang Muhammad. Jawab bersama Muhammad. Apabila maka ditanya lagi bukan bisa ilahi, maka sudah diutus ilahi untuk langit kelima. Orang Jibril waktu bisa ilahi yang telah diutus ke langit yang kelima. Waktu dihalangan lalu dibukakan kepada kami Faidan, maka ketika itu karena dia aku dipertemukan dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Marhaban, Nabi Harun pun mengucapkan marhaban kepada Ali bin Abi dan bahkan kepada Nabi. Cuma mulia bila kemudian naikkan kita sama saksi ke langit yang keenam. Pastak tahap, maka dibukakan Jibril melihat Jibril wakil lawakan tanya menanda siapa kamu? Wakilah Jibril. Maka dia oleh Jibril wakilah hanya lagi wakil maka sama siapa kamu? Wakilah Muhammad bersama Muhammad. Wakilah tanya lagi wakil bisa lagi. Apakah sudah diutus ke langit enam ini? Wakilah jawab oleh Jibril kan bisa lagi sungguh telah diutus ke langit keenam. Kalau tidak anak, maka kami gunakan. Faidan, maka saat itu aku Musa dipertemukan dengan Nabi Musa. Nabi Musa ada di langit ke-6. Para pagi Nabi Musa mengucapkan marhaban untukku kepada Ali bin Khair. Nabi Musa mengucapkan kebaikan untukku. Semua wajah hina ila sama sahabat kemudian naiklah kami ke langit yang ketujuh. Pastaftaha Jibril lalu malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit ketujuh. Apabila ditanya oleh penjaga langit ketujuh menanda siapa kamu? Pakola. Dia malaikat Jibril. Akhirnya tanya lagi maka bersama siapa kamu? Orang Muhammad bersama Muhammad. Gila, ditanya lagi, kamu bisa lagi? Apakah sudah diutus ilahi ke langit ketujuh? Olah, yang Jibril bisa ilahi disebut telah diutus ke langit yang ketujuh. Waktu dihalangan, lalu langit ketujuh dibukakan untuk kami. Baiklah, tiba-tiba anak Ibrahim. Aku ketemu Nabi Ibrahim. Dipertemukan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada di langit ketujuh. Baiklah, dua Mustanifun saat itu Nabi Ibrahim Mustanifun bersandar bila Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ada langit ketujuh. Di bumi ada Baitullah, di sana ada Baitul Ma'mur, tempat mereka berhaji. Wajah dua dan ketika itu dua Baitul Ma'mur yang dulu masuk Baitul Ma'mur mulai yakin tiap hari Sabtu nangan langit tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat tiap hari. Sumalaya itu kemudian malaikat itu enggak keluar lagi, enggak balik lagi. Ilahi kepada ini jadi masuk terus tiap hari. Kalau kita masih di Haram, kita membuka ini masuk ini keluar masuk terus jutaan tahun ya. Per hari masuk 70.000. Cuma dibagi ila surat Al-Quran kemudian cuma dibagi ila surat Al-Quran kemudian diberangkatkan ke aku menuju Sidratul Muntaha
puncak dari bentang. Bentang itu penghabisan untuk makhluk area penghabisannya lewat Sidratul Muntaha di atas itu baiknya Allah akan ada bila kita dari sebagian nanti kita baca bersama di cerita tentang Isra Mi'raj itu berdasarkan hadis nanti kita baca di Sungai Ibab di Jalan Sidratul Muntaha bisa juga dengan dapat dari Sungai Ibab yang Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu Jadi satu ayat kalau semua ini sebentar lagi bulan depan bulan Rajab sekarang bulan Ilham sudah masuk ya. Jadi bulan depan kan sudah bulan Rajab. Jadi puasa sampai 90 hari ya. Kira-kira 87 hari atau berapa? Ya. Coba ini sebelum sebulan kemarin. Kalau 2 bulan setengah, 4 bulan, 10 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.